Ibu-ibu rahimakumullah, kalau yang yakin ketika hidup di dunianya bahwa nanti ada hari perhitungan, kira-kira dia bakal hati-hati nggak ketika hidup di dunia ini? Hati-hati. Tapi kalau nggak sampai tuh keyakinannya kepada hari pembalasan, suka-suka aja. Saya mau melakukan A, B, C, D, suka-suka saya akan melakukan sesuai dengan kesukaan saya. Apa yang saya suka, bukan apa yang Allah suka, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah ridhoi, tetapi apa yang aku suka. Karena nggak yakin akan adanya hari pembalasan. Tapi orang-orang yang tadi diberikan di sebelah kanan, kenapa kata dia? Karena inni donantu anni mulakin hisabia, karena sesungguhnya aku sudah mengira, aku sangat yakin bahwa nanti akan ada perhitungannya. Maka hidup di dunia itu mulai dari mungkin bangun tidur udah berpikir apa yang Allah suka, apa yang Allah enggak suka, apa yang Allah benci tinggalkan, apa yang Allah cintai saya lakukan. Karena apa? Nanti bakal dihisab. Nah ini kita itu kan semuanya meyakini bahwa mulai dari pertanyaan kita itu siapa yang menciptakan kita? Nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buat apa Allah menciptakan kita hidup di dunia? Allah sudah jawab, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ibadah itu apa? Amalan apapun harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, baru itu yang disebut dengan ibadah. Jadi hanya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tugas kita, hanya untuk beribadah. Maka gimana caranya kita bangun tidur, kita mulai beraktivitas, semuanya harus bernilai ibadah. Ketika misalnya kita menjadi seorang istri, supaya semuanya jadi bernilai ibadah kan, bahwa ketika masaknya buat karena kita ketaatan kepada suami, mendidik anaknya karena kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus semuanya dikaitkan kepada Allah. Tentu saja dengan ilmunya, karena kalau nggak punya ilmu, banyak tuh perempuan-perempuan yang merasa menyesal jadi perempuan. Jadi perempuan mah cuma urusannya dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur. Begini-begini aja bosan amat gitu ya. Maka orang-orang kemudian para perempuan protes tuh, pengen disamakan katanya dengan laki-laki tuh. Kalau yang tanpa ilmu begitu. Kalau yang tahu ilmunya, jadi perempuan itu luar biasa di dalam Islam. Ini ya. Menjadi anak ada wali, itu bapaknya. Kemudian jadi istri ada juga pelindungnya yang menanggung jawab, siapa? Suaminya. Tinggal dia taat menjalankan seluruh perintah Allah, seluruhnya jadi bernilai pahala kan? Jadi bernilai ibadah. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu kan bukan gini ya, jadi ibu rumah tangga biasa saya mah gitu. Kayaknya minder banget kalau ditanya sekarang di mana aktivitasnya apa? Ya gini-gini aja, jadi emak-emak gitu. Ngerasa aduh kayaknya nggak ada harga diri. Tapi beda kalau ditanyanya sekarang aktivitas di mana? Alhamdulillah saya udah jadi ini, saya gitu ya. Padahal perempuan dalam Islam itu nggak ada kewajiban itu semua. Jadi anak tinggal tunduk sama ibu bapaknya, jadi istri jadi tunduk sama suaminya. Itu udah selesai gitu ya. Kalau yang dengan ilmu, maka nggak bakalan nuntut emansipasi, pengennya apa, kesetaraan gender, apaan itu. Munculnya ide itu kan dulu ketika di Barat. Ketika di Barat justru dia terkungkung dengan aturan gereja, dengan aturan kapitalis ya, merasa bahwa kok nggak bisa apa-apa karena di gereja itu penuh dengan ikatan dan lain sebagainya. Kemudian mereka ingin memisahkan itu dari aturan gereja. Akhirnya mereka itu menjadi orang yang sekuler, memisahkan kehidupan dari agama. Nah sekarang kaum muslimin juga malah menuntut hal yang sama. Padahal dulu yang dituntut itu adalah mereka. Sekarang pengen keluar dari Islamnya tadi, bahwa agamanya masih Islam tapi aturannya nggak mau pakai aturan agama. Maka itu yang disebut sekuler itu.
Menuntut perempuan. Bahkan sekarang kan waris pengen disamakan. Kemudian mahar nggak usah dari perempuan, karena gara-gara mahar perempuan kudu taat kepada laki-laki. Jadi mahar itu bisa dari laki-laki atau bisa jadi perempuan. Maka pernikahan itu hanya sebatas bahwa itu ikatan perjanjian antara laki dan perempuan. Pada pernikahan itu adalah ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan yang sangat kuat. Makanya setan rajanya setan gitu ya, bahagia kalau terjadi di dalam rumah tangga itu perceraian gitu ya. Kalau suami istri udah punggung-punggungan, kata setan lanjutkan teruskan katanya gitu. Terus kalau besoknya terus pisah tempat tidurnya, lanjutkan langsung, enakan sendiri gitu, lanjutkan gitu. Apalagi kalau sudah datang ke pengadilan, langsung dipeluk sama setan. Ketika terjadi perceraian, kata setan, kamu memang juara, berani, kan gitu. Bahkan saat ini kan diucapkan selamat kalau udah cerai itu, selamat ya, mudah-mudahan, bahkan pakai bahasa hamasah. Semangat katanya gitu. Itu dikatain semangat, padahal itu bikin gendut setan gitu ya. Iya, setannya makin gendut tuh yang ada. Nah itulah di dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi kalau udah terjadi suaminya marah, istrinya ngejawab gitu, kata setan, terus kamu juara gitu, terus ditepokin gitu ya.